Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Hasnafia sebagai pewawancara. Saya Siti Nuraini sebagai notulen. Saya Siti Nurhaliza sebagai editor. Dan saya Nurhikmah sebagai narasumber. Di video kali ini saya akan mewawancarai salah satu siswi di SMK Al-Mansuriyah yaitu Teh Nurhikmah tentang teknologi komunikasi data dan suara. Di sini saya sedang bersama dengan Teh Nurhikmah sebagai narasumber dari kelompok kami. Langsung saja, kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentang teknologi komunikasi data dan suara kepadanya. Yang pertama, menurut Anda, apa yang dimaksud dengan teknologi komunikasi data? Baik, untuk teknologi komunikasi data sendiri, ini tuh mencakup beberapa metode dan sistem, yaitu untuk mentransmisikan, menerima, dan memproses informasi secara elektronik. Nah, ini melibatkan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mentransfer data tersebut, seperti komputer, ponsel, dan alat elektronik yang lainnya. Nah, teknologi ini memungkinkan pertukaran informasi dalam bentuk teks, suara, gambar, dan yang lainnya melalui jaringan seperti internet. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana menurut Anda teknologi komunikasi data mendukung pertukaran informasi antara perangkat dan pengguna di era digital saat ini? Nah, untuk teknologi ini memungkinkan pengiriman data secara efisien. Jadi, di era globalisasi dan era digital ini, pertukaran data itu sangat memungkinkan untuk menjadi pendukung antar para pengguna. Karena teknologi komunikasi data memungkinkan pengiriman data secara efisien melalui berbagai saluran. Jadi terdapat beberapa saluran untuk menyampaikan informasi tersebut, seperti jaringan komputer dan internet, memfasilitasi pertukaran informasi global dengan cepat. Apakah Anda melihat tren atau informasi terbaru dalam teknologi komunikasi data yang dapat mempengaruhi evolusi infrastruktur jaringan? Nah, ada yaitu penerapan teknologi 5G atau 5G dan penggunaan teknik komunikasi data yang lebih canggih seperti Software Defined Network atau SDN dan tren yang dapat mempercepat evolusi infrastruktur jaringan. Menurutmu apa saja contoh teknologi komunikasi data? Nah, di sini ada beberapa contoh teknologi komunikasi data. Yang pertama ada internet. Nah, internet ini merupakan media utama untuk pertukaran data di seluruh dunia. Jadi bukan hanya di tempat itu saja, tapi di seluruh dunia. Lalu ada Wi-Fi, memungkinkan koneksi nirkabel antar perangkat, memfasilitasi akses internet. Jadi ini adalah fasilitas untuk mengakses internet salah satunya. Lalu ada Bluetooth. Nah, ini digunakan untuk pertukaran data jarak pendek, jadi tidak mencakup jarak jauh, hanya saja jarak pendek. Lalu ada 4G dan 5G, Ethernet, satelit, fiber optik, dan NFC, VPN, dan QR code. Bagaimana internet berkontribusi dalam teknologi komunikasi data? Nah, internet ini merupakan salah satu faktor agar terjadinya proses pertukaran data. Karena internet adalah jaringan global yang memungkinkan pertukaran data melalui protokol komunikasi standar, memungkinkan layanan seperti email, browsing, dan streaming. Lalu apa perbedaan Wi-Fi dan Bluetooth dalam konteks teknologi komunikasi data? Nah, itu jelas berbeda, seperti yang tadi dijelaskan contoh teknologi komunikasi data. Nah, untuk Wi-Fi sendiri yaitu koneksi nirkabel dengan jarak yang lebih luas. Jadi, tidak mencakup jarak yang pendek, tapi ini luas. Misalkan di sekolah kita bisa mengakses Wi-Fi atau di rumah. Sedangkan Bluetooth ini tuh cocok untuk jarak yang pendek, jadi tidak mencakup yang lebih luas. Lalu, apa yang dimaksud dengan teknologi komunikasi suara menurut Anda? Nah, untuk teknologi komunikasi suara merujuk pada penggunaan teknologi untuk mentransmisikan,
merekam dan memproses informasi suara. Jadi hanya berbasis suara saja, tidak gambar ataupun video ataupun teks, tapi ini mencakup suara. Contohnya seperti VoIP. Lalu pengenalan suara, sintesis suara, dan aplikasi suara lainnya. Teknologi ini memungkinkan percakapan suara melalui jaringan komputer, interaksi dengan perangkat melalui suara, dan penyediaan layanan berbasis suara. Contohnya asisten virtual, panggilan suara online, dan teknologi pengenalan suara untuk mengontrol perangkat. Bagaimana kerja teknologi pengenalan suara dalam sistem komunikasi? Untuk cara kerja atau teknologi pengenalan suara dalam sistem komunikasi, yaitu teknologi pengenalan suara menggunakan algoritma atau susunan untuk mengidentifikasi dan memahami setiap kata-kata yang diucapkan oleh pengguna agar bisa dipahami oleh pendengar, memungkinkan perangkat untuk merespon perintah suara. Menurut Anda, apa keuntungan utama penggunaan teknologi komunikasi suara dalam konferensi online? Untuk konferensi online sendiri merupakan itu pasti berbasis virtual ya, jadi tidak bertatap muka langsung, akan tetapi ada medianya. Lalu untuk penggunaan teknologi suara dalam konferensi online memungkinkan partisipan untuk berkomunikasi tanpa perlu mengetik. Jadi kita tinggal mengucapkan saja kata yang ingin diucapkan. Nah, di sana kita pendengar atau yang merespon akan mendengar respon dari suara kita. Lalu menciptakan pengalaman komunikasi yang lebih alami dan efisien. Lalu apa saja contoh dari teknologi komunikasi suara? Apa saja contoh teknologi komunikasi suara menurut Anda? Nah, di sini ada beberapa contoh teknologi komunikasi data dalam suara yang berbasis suara, yaitu yang pertama ada telepon, lalu radio, dan televisi. Untuk televisi, di sana itu terdapat suara dan gambar. Jadi kita bisa mendengar langsung suara, lalu bisa melihat gambar yang ada di televisi tersebut. Apa yang dimaksud dengan VoIP dalam contoh teknologi komunikasi suara? Nah, untuk VoIP sendiri, VoIP itu singkatan dari Voice over Internet Protocol. Di sana memungkinkan percakapan suara melalui internet, lalu seperti panggilan telepon online. Jadi itu berbasisnya online. Bagaimana Voice over Internet Protocol mempengaruhi cara kita berkomunikasi secara global? Nah, kan VoIP itu melalui pertukaran data suara melalui internet. Jadi VoIP mengubah cara kita melakukan panggilan, memungkinkan percakapan suara melalui internet. Ini mengurangi biaya panggilan internasional dan meningkatkan aksesibilitas komunikasi global. Bagaimana teknologi komunikasi data dan suara telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi tugas-tugas sehari-hari kita menurut Anda? Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi data dan suara, kita dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan efisien, mulai dari mengelola jadwal hingga berbelanja online atau mengakses informasi penting dengan sangat mudah. Menurut Anda, bagaimana sih teknologi komunikasi data mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan informasi sehari-hari? Teknologi komunikasi data mempercepat akses dan pertukaran informasi melalui internet, memungkinkan kita untuk dengan cepat mencari, berbagi, dan mengakses data yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu saja yang kami tanyakan kepada penerima. Terima kasih telah menjawabnya dengan sangat baik. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Mungkin hanya sekian juga video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.